hormat kepada Ibu Hajah yang sudah menyediakan tempat untuk acara pengabdian kali ini. Kemudian yang saya hormati kepada rekan dosen saya dari Akademi Farmasi Jember, Ibu APT Rosida MK, kemudian Ibu Amalia Nur Hidayah MSI ya, beliau adalah dosen Akademi Farmasi Jember sama dengan saya yang pada kesempatan kali ini juga berperan sebagai pemateri. Kemudian yang saya hormati kepada ibu-ibu yang telah hadir pada undangan kali ini ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan ya jasmani rohani sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim dalam acara pengabdian masyarakat kali ini. Semoga acara hari ini diberi manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Nah, saya akan membacakan susunan acara hari ini adalah yang pertama adalah sambutan, kemudian pemaparan materi, praktek, kemudian penutup ya. Jadi pada acara hari ini itu sebenarnya ini merupakan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen ya dari perguruan tinggi. Jadi kemarin ibu-ibu banyak yang menyebutkan ayo ikut demo gitu ya. Jadi sebenarnya punya tujuan yang berbeda antara acara pengabdian masyarakat dengan demo gitu ya Bu Rosida. Jadi sepengetahuan saya kalau demo itu kan pembicara kayak seperti mempromosikan sesuatu, misal produk ataupun barang begitu ya ibu-ibu ya. Kelebihannya apa sehingga nanti misalkan ibu-ibu di sini berminat baru bisa membeli gitu kan ya. Nah, masyarakat di sini itu adalah tujuannya kita sebagai salah satu tenaga pendidikan di sini memberikan suatu kontribusi baik ilmu ataupun pengalaman terutama dalam bidang kerja. Jadi ada kontribusi antara perguruan tinggi dengan masyarakat ya. Jadi tidak apa ya ibaratnya itu perguruan tinggi atau kampus itu tidak hanya tugasnya mendidik mahasiswa atau menarik SPP gitu ya Bu ya. Jadi ada apa namanya kontribusi kepada masyarakat langsung gitu. Dalam bentuk apa? Biasanya kita mencari permasalahan yang ada di lingkungan tempat kita memberikan acara tersebut. Nah, dari pengamatan yang saya amati ya, kenapa saya memilih Kelurahan Tegal Besar ya, karena menurut saya sesuai dengan tema hari ini yaitu pelatihan pembuatan aneka sosis sehat berbahan dasar jamur tiram dan ayam boiler ya untuk pekerja sektor informal ya. Jadi kebanyakan masyarakat ibu-ibu di sini selain sebagai ibu rumah tangga ya, itu juga bekerja ya dalam bidang sektor informal. Itu kan maksudnya ya seperti ibu-ibu seperti ini ya, seperti pedagang kaki lima, Mbak Reta ya, walaupun ibu rumah tangga tetapi aktif dalam jualan online. Topinya sampai tembus ribuan Bu produk yang sudah dijual. Dan Mbak Mista tiap harinya menjual nasi pecel ya Bu ya. Dan selain itu juga aktif di penjualan online Bu. Jadi mengumumkan jamu kristal belum 1 jam sudah tembus 100 kilo. Jadi apa ya Bu? Alhamdulillah. Customernya itu sudah banyak lah Bu. Kemudian Mbak Yuni yang terkenal dengan nasi uniknya yang enak Bu di depan. Kemudian Devan yang terkenal dengan jendol dapat ayu. Dapat ayunya. Jadi masing-masing itu di sini punya usaha ya. Usaha yang menurut saya itu apa ya Bu? Sudah profesional ya Bu ya dibandingkan dengan ibu yang ada di desa. Jadi secara pengetahuan dan juga keterampilan itu dalam berdagang itu sudah bagus sekali ya dibandingkan saya yang hanya bisa ngomong ya. Tidak bisa jualan. Gak cover, bukan gak bisa, gak cover. Jadi itu ya ibu-ibu latar belakang saya mengapa tujuan untuk mengumpulkan ibu-ibu di sini. Mungkin
nanti dari pelatihan pembuatan sosis ada yang berminat ya, karena kenapa saya memilih sosis, karena sosis ini merupakan makanan yang mudah disukai oleh anak-anak ya, benar ya. Selain anak-anak kita juga suka ya, orang lansia juga suka. Kenapa? Kalau lansia itu kan enaknya sudah tidak berserat kan, jadi tinggal enak. Nah, kemudian kalau saya melihat dari sosis yang dijual ya, memang itu murah ya. Itu ada contohnya ya, mungkin saya berikan dulu ya. Iya Bu, tapi ini yang jual. Nah ini kita sering membelinya dalam bentuk seperti ini ya Ibu ya, benar. Dan kebetulan anak-anak kita juga suka ya seperti ini. Nah kalau melihat dari komposisi ya, mungkin ada yang masih lupa, nanti mungkin dijelaskan oleh Bu Rosida apa itu jenis bahan pengawet yang mungkin ya Bu ya. Dan pewarna itu dari mana gitu ya. Nah kalau melihat dari sini pengawetnya ini tidak hanya satu macam Ibu, jadi lebih dari 2. Kemudian penyedapnya juga lebih dari 2 ya. Dan selain itu ada pewarna alami ya. Nah berbeda dengan sosis yang sudah nanti ya bisa jelaskan, itu kan tidak memiliki warna ya, jadi itu disebut dengan sosis white meat ya. Kenapa di sini tidak menggunakan pewarna? Karena tujuan kita adalah membuat sosis sehat gitu ya, ranahnya pada bidang kesehatan. Tidak apa-apa nanti misalkan seperti Mbak Mita ataupun Mbak Sri mau juga ada seperti ini, tidak apa-apa ya. Tapi misalkan ada waktu luang mau memberikan ke putra-putranya ya, dicoba gitu ya nanti, karena ada sedikit bahan yang kami berikan untuk mencoba sendiri di rumah ya. Karena metode pembuatannya itu sangat mudah sekali ya, tidak butuh keterampilan khusus tidak. Jadi cukup melihat insya Allah sudah bisa ya. Yang penting konsepnya paham. Nah mungkin itu saja sedikit sambutan dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mengucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rosida. Isi aku di belakangin. Bisa dengar suara saya Ibu? Saya batuk. Jadi serak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih ya, kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di acara pelatihan pembuatan aneka sosis sehat ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di sini ya. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja karena ibu-ibu sudah membawa ini ya, dapat buku ini ya, fotokopian dari slide ya. Oke, langsung aja saya menjelaskan di sini. Jadi di sini judulnya adalah pelatihan pembuatan aneka sosis sehat berbahan jamur tiram dan ayam boiler ya. Jadi di sini menggunakan bahan dasar jamur tiram. Saya kira ibu-ibu nih paham ya jamur tiram yang mana nih? Yang mana Ibu? Yang putih. Yang putih lebar itu ya. Ya, itu namanya jamur tiram. Ya, kalau yang muncul itu ada jamur kancing, ya nggih. Ya, saya kira paham. Ini mbak-mbaknya yang masih tahu jamur tiram. Biasanya juga jamur crispy. Ya. Ya, itu dari jamur. Kalau ayam boiler saya kira paham ya Bu. Ya. Nah di sini mengapa mudah menjual sosis ya? Kenapa dipilih bahan sosis? Karena di sini sosis banyak dikenal ya, dari kalangan tadi Bu Aziza sudah mengatakan dari kalangan anak kecil, dewasa maupun lansia itu senang sosis, gitu
ya, dan sudah paham dengan sosis. Pasarnya besar. Saya kira nanti kalau ibu-ibu minimal membuat untuk keluarga itu anak-anak suka, gitu ya. Kemudian cara buatnya juga mudah, gitu kan. Dan di sini tadi sudah dikatakan juga bahwa tidak memerlukan pelatihan khusus. Jadi lihat saja atau nanti anda ibu-ibu bisa praktek. Saya kira sedikit persen untuk gagal. Jadi hampir 100% bisa berhasil karena mudah buatnya, gitu ya. Kemudian apalagi nanti kalau tidak salah diberikan alat untuk membuat sosisnya, ya. Nanti cetak. ada di alat cetak untuk membuat sosis. Ya. Jadi nanti bisa dipraktekkan di rumah cara membuat sosisnya. Nah di situ ya, ya. Termasuk ada plastik pembungkus untuk membuat sosis. Ya, ya nanti dikasih. Nah plastik pembungkus ini sebenarnya ada 2 macam ya Bu. Kalau kita lihat di sini plastik pembungkusnya itu ada yang bisa sekali makan, dimakan sama bungkusnya, ada yang harus dibuka. Kalau yang dibuka itu berarti dari plastik, bahan plastik, dan itu harus tidak boleh ditelan karena harus dibuka. Ada yang bisa ditelan, plastik yang bisa ditelan karena itu dari apa? Dari jagung. Ya, dari berbahan jagung. Ya, bahan Ini yang bisa dimakan. Nah, yang bisa dimakan seperti ini. Ya, jadi ini bisa langsung bisa dikonsumsi tanpa dibuka plastiknya. Kenapa? Karena bahannya itu dari jagung. Ya, jadi pabriknya sudah membuat sedemikian rupa untuk makanan yang sehat ini bisa langsung dimakan. Gitu ya. Kalau yang tidak bisa dimakan ya berarti dari plastik. Ini dari plastik ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, jadi sosis ya, saya kira ini definisinya ya di slide berikutnya. Sosis terbuat dari daging, lemak, bahan pengikat, ada bahan pengisi, air, garam, dan bumbu-bumbu. Yang cara penyelesaiannya dengan direbus. Umumnya daging berasal dari daging sapi, dari seafood. Seafood ini ikan laut ya, ikan laut. Kemudian ada juga dari ayam. Ya. Dimana ini ada yang sudah siap dimakan ataupun masih dimasak kembali. Ya. Untuk segmen pasar, saya kira di sini dari kalangan menengah sampai kalangan atas sering menggunakan sosis gitu ya. Jadi dari usia juga sudah mengena, dari segmen pasar juga sudah mengena. Dan kita kenapa kita memilih alasan menggunakan jamur tiram? Karena kita ingin sehat. Karena kita ingin sehat. Kita tahu bahwa ini ya, makanan-makanan tambahan itu banyak yang tidak sehat. Seperti contohnya pewarna ya Bu, pewarna merah ya, di sini pewarna merah. Ini menggunakan senyawa nitrit, di mana di sini kalau di dalam tubuh makannya dalam jumlah berlebihan bisa menyebabkan kanker, gitu ya. Oleh karena itu tadi Bu Aziz mengatakan memang sebaiknya untuk keluarga kita itu kita buat sesehat mungkin, gitu ya. Kalau mau dijual monggo, mungkin sedikit aja, pokoknya menarik, gitu ya. Merah itu kan menarik gitu ya. Tapi kalau tidak berwarna seperti ini itu tidak menarik, seperti ini tidak menarik. Tapi nanti yang kita buat nanti seperti ini, alasannya sehat. Tapi kalau mau ditambah monggo, ya. Kemudian juga ada bahan pengawet kalau beli, gitu ya. Kalau beli pengawet, nah pengawet ini juga sama. Ini pewarnanya paprika Bu, tapi hasilnya kayak gini. Oh ini ya, ini pewarna alami. Warna alami Paprika. paprika. Oh, warna alami paprika. Tapi tetap warnanya tidak bisa tidak ngejreng. bisa ngejreng. Tapi kan ada sosis yang warna kayak gitu. Iya banyak. Yang Iya. sosis apa itu otak-otak itu Iya. ya. Iya. Ya mudah-mudahan apa yang kita beli mungkin konsumsi selama ini harapannya sehat kan gitu ya Bu. Lebih sehat lagi kalau buat sendiri. Sendiri, Nah, ya. gitu ya. Atau mungkin pas musim buah naga murah. Nah, Tambahin. kulitnya itu bisa digunakan ya untuk Kulitnya. pewarna. Kulitnya ya. Kalau buahnya mungkin langsung kita makan ya. Kalau kulitnya kan sayang dibuang. Warnanya Ya. cantik. Kalau gitu dia aja diperas di blender, ya, ya. di blender atau diajar ditumbuk, dikasih air sedikit kemudian diperas, baru bisa dimasukkan sebagai cairannya, tambahan pewarna. Paman Cuma pewarna. tetap ya Bu, yang namanya pewarna alami
kalau direbus, kalau dimasak tidak secantik ini. Tidak secantik ini. Gimana caranya supaya cantik? Berarti kita menambahkannya pada saat proses terakhir. Warnanya aja. Ya, pewarnanya supaya tidak terlalu banyak berubah, kita tambahkan pada proses terakhir. Iya. Biasanya Gerimis. ada. Apa? Bisa? Bahannya ono bisa. Ada di belakang sama itu, di belakang itu. Tidak ada yang jemur pakaian ya, Bu? Aman ada suami. Oh, mana ada suami? Tidak mungkin ada yang jemur hujan. Iya. Untungnya sudah ngumpul baru hujan. Ini Bu. Baik, saya lanjutkan ya Ibu. Jadi kenapa kita memilih jamur tiram? Karena jamur tiram di sini merupakan jamur yang banyak kandungan atau vitaminnya, banyak nutrisinya. Ada karbohidrat, kemudian ada lemak, ya, ada kalsium gitu ya. Kemudian ada beberapa vitamin yang bagus untuk tulang. Kandungan lemaknya juga sedikit dibanding ayam gitu ya. Kalau ayam itu kandungan lemaknya banyak gitu ya, tapi memang beda rasa antara ayam sama jamur. Tapi nanti kita akan coba sendiri kalau jamur apakah ada beda rasanya dengan yang ayam, seperti itu ya. Kemudian jamur di sini banteran sama hujan. Jamur itu juga kandungannya ada asam glutamat sama seperti micin. Micin itu atau MSG, monosodium glutamat, itu kandungannya ada pada jamur. Jadi kalau kita masak pakai jamur, maka rasanya itu seperti rasa ada micin. Ya, kenapa? Karena kandungannya pada micin itu ada pada jamur. Cuman bedanya apa? Kalau micin dari senyawa kimia, kalau jamur kan alami. Ya, jadi kemungkinan untuk menjadi sakit seperti darah tinggi itu tidak boleh micin. Kenapa? Karena itu termasuk garam, sama seperti garam dapur. Ya, untuk yang darah tinggi jangan pakai micin juga, sama fungsinya sama dengan garam. Jadi gimana caranya ngantisipasi supaya jangan pakai garam tapi rasanya tidak pakai micin tapi rasanya seperti micin? Ada jamur, nah, seperti itu ya. Jadi bisa ditambahkan jamur. Jadi sekarang juga banyak di masyarakat itu ada totole. Micin dari jamur. Ya, kenapa? Karena kandungan jamur itu seperti micin. Jamur tiram juga rendah natrium, sodium, ya, tinggi kalsium. Jadi di sini bagus untuk tulang. Ya, yang anak-anak muda bisa tambah tinggi ya, tulangnya jadi bagus gitu ya, tambah tinggi gitu ya. Yang mencegah tekanan darah dan mencegah stroke. Selain itu gizi jamur juga sangat bagus untuk mencegah timbulnya beberapa penyakit seperti hipertensi, jantung, kemudian mengurangi berat badan, diabetes, anti tumor, anti kanker, anemia, menurunkan kolesterol atau lemak, mencegah, menanggulangi gizi, serta pengobatan kekurangan zat besi dan meningkatkan imun. Nah, kalau kita lihat di sini, maka alasan kenapa menggunakan jamur tiram itu sangat bagus untuk kesehatan. Untuk prosesnya nanti kita akan lihat langsung, ada praktek ya. Jadi nanti bisa Anda lihat di sana sangat mudah sekali gitu ya. Tapi jamur lebih sehat karena di sini proteinnya tinggi, ya, proteinnya tinggi, rendah lemak, ya, bebas kolesterol. Baik, mungkin saya
juga ini ya. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan di sini. Oh, iya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin mempersingkat waktu, langsung aja kita lihat bahan-bahan baku sosis ya. Bahan baku sosisnya apa saja.